Shalom jemaat gereja Bait Kudus. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bapak Ibu yang ada di sini masih penuh dengan sukacita? Diberkati Tuhan luar biasa? Ada damai sejahtera? Yang bersukacita, yang penuh damai sejahtera boleh berikan kemuliaan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa buat setiap kita. Bulan ini adalah bulan yang spesial bagi bangsa kita. Karena di bulan ini bangsa kita merayakan hari kemerdekaannya. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak perlu bulan-bulan khusus untuk merayakan kemerdekaan. Karena ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saat itulah kita sudah diberi kemerdekaan penuh atas segala dosa. Dan karena itu sore hari ini, saya mau ajak yang ada di gereja, saya mau ajak yang ada di rumah, kita mau bersorak-sorai merayakan kemenangan, merayakan kemerdekaan. Karena nama Tuhan yang ajaib, nama Tuhan yang dahsyat, yang kita percaya, yang sudah memberikan kemenangan dan kemerdekaan bagi setiap kita. Yang ada di gereja, yang ada di rumah, saya undang bangkit berdiri, kita bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan karena kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu, hanya nama Yesus. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, ajaib perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, karena kami bersorak-sorai atas segala kemenangan yang Kau berikan Tuhan. Yes, terpujilah segala raja. Hey, satu nama yang besar, satu nama yang ajaib, Tuhan segala raja. Sama-sama kita nyatakan, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu, hanya namamu. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat. Bila segenap hati kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk gerbang Tuhan, hati kami bersuka. Sorak-sorai kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Jemaat gereja Bait Kudus, bawa pujian. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami sorakan kemenangan, kami sorakan pujian. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Saya mau dengar sorak-soranya. Haleluya. Kami mau bawa pujian di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami angkat tangan kami tinggi Tuhan. Tanda kami bersorak-sorai atas segala kemenangan yang Kau berikan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami masuk gerbang-Mu, gerbang kemerdekaan bersama nama-Mu yang ajaib Yesus. Tangan kami terangkat. Sekali lagi jemaat Bait Kudus, boleh lebih bersorak-sorai lagi bagi Tuhan yang memberikan kemenangan. Kami bawa pujian, haleluya.
penduduk yang ada di gereja, boleh saya dengar sorakannya, Yesus kau Raja. Sekali lagi yang lebih dahsyat katakan, Yesus kau Raja. Berikan kemuliaan yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Bait Kudus. Nama Yesus itu punya arti yang dahsyat bagi setiap yang percaya. Karena ketika kita percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita, saat itu kita mendapat kemenangan yang luar biasa. Seperti yang saya katakan, saat kita menyatakan Tuhan adalah pemilik hidup kita, Tuhan adalah segalanya bagi hidup kita. Kita tidak perlu menunggu bulan tertentu untuk kita mendapat kemerdekaan. Karena setiap hari bagi setiap orang yang percaya adalah kemerdekaan. Setiap hari bagi orang-orang yang bersama Yesus adalah kemenangan. Amin. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyatakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan adalah segalanya buat hidup kita. Kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kemerdekaan dan kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Kemenangan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita akan nyata dalam setiap aspek hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh dan kita berani nyatakan bahwa Tuhan adalah pemilik dalam hidup kita. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya di dalam nama-Mu kami memiliki jawaban atas kami. Kemenangan dalam hidup kami ada saat kami menyebut nama Yesus. Kemerdekaan dalam hidup kami ada saat kami menyebut nama Yesus. Kami tahu nama kami ada di dalam hati. Seperti Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Dengan segenap hati. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Amin. Di tengah badai hidup Kau menemaniku dalam segala keadaan Tuhan. Gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan. Kami menyatakan dengan segenap hati kami, Yesus, Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami. Engkau adalah jawaban dalam hidup kami, Yesus. Di setiap nafasku, dengan segenap hati, katakan dengan segenap iman. Di tengah badai hidup Kau menemaniku saat kami dalam gunung batu persoalan kami, Yesus. Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap
setiap ucapan kami. Ada nama-Mu berkata Tuhan. Dalam setiap perbuatan kami. Kami tahu ada nama Yesus yang kami mau. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Ucapan dengan sepenuh hati kami menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, yang selalu ku sembah di setiap. Sekali lagi dengan segenap hati ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Amin Tuhan. Kami dengan segenap hati kami nyatakan, ku nyatakan Engkau terima kasih Yesus, sembah Yesus Tuhan. Jemaat baik kudus, berikan hatimu menyembah Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan, Engkaulah Tuhan dalam hidup kami, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Karena kami tahu dengan menyebut nama Yesus, apapun yang kami hadapi akan selalu mendapatkan kemenangan. Dengan kami menyebut nama Yesus, kemenangan itu sudah ada di dalam tangan kami. Saat kami menyebut in the name of Jesus, segala kesembuhan, pemulihan, kebebasan, segala perkara kami selesaikan. Karena kami tahu Tuhan, nama-Mu membawa kemenangan yang ajaib bagi setiap kami. Sembah Yesus, sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Berikan hatimu
Sembah Yesus, sembah Tuhan. Ucapkan nyanyian-nyanyian baru bagi nama Yesus. Tinggikan nama Tuhan dengan pujian-pujian baru. Tinggikan nama Tuhan dengan segenap hati dan ucapanmu. Tinggikan nama Tuhan dengan hati dan mulutmu. Elu-elukan Dia. Oh, lamaya lamanara karamaya larasi. Kinamaya lamalara kakarasi kinama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab namamu ajaib, sebab namamu terindah, sebab namamu dahsyat. Tiada perkara yang tak bisa kami lakukan, tiada persoalan yang tak bisa kami selesaikan. Saat kami menyebut namamu, saat kami memanggil namamu, kuasa mujizat terjadi, pengurapanmu terjadi. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Namamu ajaib, namamu berkuasa. Karena itu Yesus, kami menyembahmu Tuhan. Sembah Tuhan. Layalama layalama larana sakalama yalama lama yalanas. Irama yalama yalama lama yana karata karaso kirama. Irama yalama larata kanama yalanas. Irama yalanas. Sekalipun hidup kita adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, sekalipun Tuhan menjanjikan kemerdekaan atas segala maut dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan menjanjikan hidup kita lepas dari masalah. Bukan berarti Tuhan menjanjikan hidup kita lepas dari persoalan. Kemenangan ada dalam tangan kita, tapi masalah dan gunung batu pun Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan berjanji Dia akan selalu memegang kita. Tuhan berjanji Dia akan selalu menuntun tangan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia tidak akan pernah membiarkan kita mempertahankan kemenangan kita sendirian. Dia akan selalu ada bersama setiap kita. Ketika kita sungguh-sungguh datang, ketika kita sungguh-sungguh percaya, ketika kita sungguh-sungguh berserah, tangan Tuhan turun. Dia memegang erat tangan kanan kita. Dan Dia akan menuntun kita melewati setiap badai persoalan, melewati setiap gunung batu pergumulan. Dan kemenangan yang Dia janjikan tetap akan menjadi milik kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Jemaat Bait Kudus, angkat tangan, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Minta sungguh-sungguh Tuhan pegang hidupmu. Minta sungguh-sungguh Tuhan pegang hatimu saat ini. Supaya apapun yang kita hadapi, kita akan mampu melewatinya dan memperoleh kemenangan yang ajaib bersama nama Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, dengan segenap hati. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
memberikan pemulihan. Nama Yesus memberikan pembebasan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu yang saat ini menghadapi pergumulan, dengan segenap iman, ku tidak takut. Percaya Yesus besertamu, kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah kami Yesus, Allahku. Tanganmu terulur menolong setiap kami Tuhan. Telingamu terdengar setiap teriakan kami Yesus. Kau batu karangku, Yesus. Percaya dan imani, katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan besar. Dengan segenap imanmu, percaya Yesus memegangmu. Yesus pedulikanmu dengan tangan kananmu. Lebih lagi bagi Tuhan, lebih lagi percayakan hidupmu. Nama Yesus kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dia akan selalu memegang erat tangan kita. Dia memegang erat hidup kita. Kemenangan kau berjanji memegang hidupku, Yesus. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan.
biarkan Roh Kudus-Mu yang bekerja melawat kami Tuhan. Jika kami mengandalkan kepada Roh Kudus, sepenuhnya mengandalkan kepadamu Roh Kudus, maka Engkau yang lebih tahu akan setiap hati kami masing-masing, dan Engkau yang akan memberikan kepada kami Tuhan satu keyakinan, satu kepastian di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami dan biarkan Roh Kudus bekerja bagi kami dan kami boleh menang dalam kemenangan dalam Tuhan. Firman memberikan kemerdekaan buat kami dan kami boleh dimerdekakan dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom, selamat sore, selamat kita kembali beribadah dalam Tuhan. Bagaimana keadaannya? Tetap semangat, dalam Yesus menjadi lebih baik ya. Kita tetap semangat meskipun kita hari-hari ini memang terasa sangat menyesakkan ya. Kemana-mana pakai masker itu, yang tadinya tidak pakai masker, tahu-tahu pakai masker, itu sangat menyesakkan ya. Kita tetap harus social distancing, tetap jaga jarak, terus kemudian pakai masker dan dicek tubuh kita supaya saling bisa menjaga satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Ada sukacita Tuhan, amin. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Yesus sanggup menolong saat kita menghadapi badai ya. Yesus sanggup, katakan sama-sama tema firman Tuhan sore hari ini, 1, 2, 3. Yesus sanggup menolong saat kita menghadapi badai ya. Puji Tuhan. Dan mari kita akan membaca Alkitab kita dalam Injil Markus pasal 6. Ayatnya mulai 45 sampai ayat 52. Ayat 45 saya akan membaca dengan Pak Agung, kemudian ayat 46 jemaat semuanya sampai ayat yang ke-52. Yesus berjalan di atas air ya. Ini mujizat pertama kali Yesus berjalan di atas air. Mari kita mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ketika berjalan di atas air. Ayat 45 dan sampai ayat 52. Ayat 45 saya dengan Pak Agung membaca. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Amin. 1, 2, 3. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hari mereka sangat kecil. Puji Tuhan ya. Pembacaan kita pada hari ini tentang seputar Yesus mengadakan mujizat ya. Ketika Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang, setelah itu hari mulai gelap, Tuhan perintahkan kepada banyak orang ya untuk pulang ya.
kalau mengikut dia terus, di mana tempat mereka nanti menginap ya. Mereka kemudian suruh pulang, dan Tuhan juga memberitakan kepada murid-muridnya, seberangi danau. Seberangi danau. Dan mereka nurut perintah Tuhan, mereka pulang, dan dari murid-muridnya mereka menyeberangi danau. Dan apa yang terjadi ketika itu, saudara? Gelombang mulai menghantam perahu mereka, ya. Mereka dikatakan sangat ketakutan. Dan ketika itu Tuhan Yesus berjalan. Ya, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka sangat tidak mengerti itu apakah Yesus ataukah hantu. Ya, hantu. Ya, tidak bisa membedakan mana Yesus, mana hantu. Ya, ketika itu mereka berteriak, Yesus, selamatkan aku. Dan kemudian Yesus naik ke perahu, dan setelah naik ke perahu, dia berkata kepada angin ribut redalah, dan kemudian angin itu reda. Ya, satu kisah yang sangat biasa yang kita mendengar cerita tentang ini. Tetapi saya percaya cerita ini adalah sesuatu yang sangat baik bagi kita. Saya percaya, yakin bahwa firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan setiap perkataan yang diucapkan, setiap firman yang diucapkan pasti tidak akan berlalu begitu saja. Pastinya firman Tuhan akan digenapi. Yang percaya katakan amin. Pastinya firman Tuhan akan digenapi. Kisah ini sangat menarik karena pelajaran tentang kehidupan ini, ya. Perhatikan ketika Tuhan Yesus memerintahkan sore hari untuk muridnya pergi menyeberang ke danau, dan ternyata perahunya itu hampir karam, diombang-ambingkan dan hampir karam. Dan cerita ini menunjukkan bagi kita, pertama, Yesus tidak menjamin orang beriman kebal terhadap badai kehidupan. Yesus tidak menjamin orang beriman kebal terhadap badai kehidupan. Yang memerintahkan tadi untuk murid-murid naik perahu dan menyeberang itu siapa, saudara? Tuhan Yesus sendiri, ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika di danau, di atas air, gelombang yang luar biasa besar itu hampir menenggelamkan kapalnya, ya. Dan kemudian puji Tuhan, Tuhan Yesus naik, dan kemudian angin reda. Angin yang begitu berat, yang begitu menghantamnya, kemudian angin itu menjadi reda. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya, Tuhan Yesus tidak menjamin, kita tidak menjamin bahwa anak Tuhan tidak punya masalah. Tapi yang saya percaya bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita, dan Dia akan membuat kita terus berjalan dalam jalannya Tuhan, ya. Tuhan Yesus tidak menjamin bahwa kita menghadapi badai. Kita menghadapi badai atau kita masuk dalam masalah jangan badailah. Kita menghadapi persoalan, kita sedang di dalam persoalan, atau kita sedang keluar dari masalah. Saya percaya ada banyak pilihan di sini. Tuhan menghendaki kita untuk keluar dari masalah, ya. Jadi artinya begini, setiap kita pasti menghadapi badai, persoalan, masalah, dan tetapi tentunya Tuhan menyertai kita. Ada banyak contoh di dalam Alkitab bahwa Allah yang menyertai kita itu adalah Allah yang hidup, ya. Nabi Elia adalah nabi yang diurapi oleh Tuhan. Nabi Elia, dia bisa mengalahkan nabi-nabi Baal. Tapi setelah itu kemudian istri daripada Ahab, yaitu Isabel, dia menantang kembali kepada Elia.
apa yang kamu perbuat terhadap nabi-nabiku, yang sama juga akan aku perbuat kepada kamu. Dia tantang Elia. Elia yang tadinya berani, ya, Elia yang tadinya punya power, dia menjadi takut, menjadi gentar, dan kemudian dia lari. Dia lari. Tapi Tuhan Yesus baik, Tuhan baik. Elia dibuat diteguhkan kembali di satu tempat, ya, dan kemudian Elia bisa berjalan, dan Elia kemudian bisa menunjukkan bahwa mujizat ini meneguhkan buat Elia. Elia mengatakan bahwa 3,5 tahun tidak akan hujan. Jadi satu lingkup semua, baik mujizat itu semua Elia lakukan. Jadi Elia tidak takut bahwa Tuhan menyertai dia. Dan akhirnya kita bisa belajar dari kehidupan Elia, bahwa kita perlu banyak belajar dari kehidupan dari Elia, bahwa tidak perlu takut menghadapi masalah apapun. Yosua juga, ketika Yosua menghadapi kota Ai, kota yang tadinya Yosua menyeberang, Yosua dan bangsa Israel menyeberang ke kota Kanaan, dan di situ pertama kali bertemu dengan kota Kanaan adalah kota Yeriko, dan kemenangan diberikan bagi kota Yeriko. Tapi setelah kemenangan itu, bangsa Israel kalah dengan bangsa yang lebih kecil, bangsa Ai. Kalah. Apa sebabnya? Karena bangsa ini rupanya dia melihat-lihat, ya, ini rajanya, ini domba peliharaannya yang baik-baik, ya Tuhan tidak suka, maka kemudian dia dibuat oleh Tuhan kalah. Tapi dengan kemudian Yosua menangis, merobek bajunya, dan dia menyadari bahwa ada kekeliruan, dan Tuhan menghendaki untuk dibenahi semua itu, maka kemudian terjadi apa? Kemenangan demi kemenangan. Jadi ada kemenangan juga bagi Yosua. Bagi Yesus untuk dia melakukan tanda mujizat, pertama kali dia puasa. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan kemudian setelah puasa 40 hari 40 malam, dia melayani di mana-mana, dia memberitakan Injil, kabar sukacita, dan hasil daripada itu luar biasa. Jadi dia memulai dengan puasa. Dia mulai dengan puasa. Dan Petrus ketika dia berkhotbah dengan luar biasa beraninya pada hari Pentakosta, tapi setelah itu terjadi aniaya. Anak Tuhan tidak perlu takut untuk dengan terjadinya aniaya. Ya, kadangkala kita dibuat cemas, tapi percayalah, di saat ada aniaya, disitulah Tuhan bekerja bagi kita. Yang percaya katakan, amin. Ya, di saat aniaya, pasti Tuhan bekerja bagi kita. Ya, Tuhan memberikan kemenangan bagi kita, sukacita bagi kita, dan ketika kita menghadapi pencobaan, Tuhan izinkan itu untuk mengoreksi kita. Mungkin ada yang kekurang, kita masih ada yang kurang. Atau yang kedua, Tuhan ingin menambahkan iman bagi kita. Menambahkan iman. Kalau untuk Tuhan menghendaki supaya kita bersih di hadapan Tuhan, dan supaya kita tambah iman, saya percaya sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh pada Tuhan, saya yakin responi saja kebaikan Tuhan ini. Setiap saat kita responi kebaikan Tuhan. Ya, responi kebaikan Tuhan. Yang kedua, yang pertama, Tuhan Yesus tidak menjamin orang kebal terhadap badai kehidupan. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita seorang diri di tengah badai. Ayo kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Yesus tidak pernah meninggalkan kita seorang diri di tengah badai.
Ya, saudara, Yesus tahu anak-anaknya ketika Yesus berdoa, jarak antara Yesus dengan kejadian di tengah badai itu sangat jauh. Tetapi Yesus tahu, karena sekali lagi Yesus itu adalah Tuhan. Dia bukan hanya manusia, tapi dia Tuhan. Dia tahu apa yang sedang terjadi terhadap anak-anaknya. Dan kemudian yang terjadi, Tuhan datang. Ya, Tuhan datang kepada murid-muridnya dan kemudian angin boleh menjadi reda. Dalam Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya itu, Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Ya, pada ayat yang ke-48 firman Tuhan seperti ini, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Sebab mereka, ayat 50, sebab mereka melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Tenanglah, aku ini jangan takut. Satu hal yang menjadikan kita tetap menjadi anak-anak Tuhan, percaya bahwa janji Tuhan berdiri bagi kita, Tuhan diizinkan masuk dalam hati kita. Ya, masuk. Seperti satu pujian, masuklah, masuklah dalam hatiku, kemudian hiduplah dalam hidupku, dan Tuhan berkarya dalam hidupku. Pastinya Tuhan berkarya dalam hidup setiap kita supaya kita dapat kemenangan. Jadi berita sukacita bagi kita adalah Tuhan Yesus memberikan sukacita bagi kita. Pertama, Dia memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita lihat baca Matius 28, Pak. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, puji Tuhan. Ayat ini, firman Tuhan ini mengajar bagi kita, ayat yang sangat meneguhkan, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan ragu, jangan bimbang akan janji firman Tuhan ini. Kalau hari ini firman Tuhan ini saya meneguhkan kita semua, saya sangat yakin Tuhan bersama kita. Tidak perlu kita bimbang takut dengan keadaan ini, tapi Tuhan bersama dengan kita. Siapa yang percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita? Amin. Tuhan bersama dengan saudara. Meskipun di lembah-lembah, meskipun kita menghadapi kesulitan yang besar, tapi percayalah Tuhan bersama kita. Dia tidak pernah sare, Dia tidak pernah tidur untuk kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat yang ke-5, begini bunyi firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Ya, Tuhan sekali-kali tidak. Dalam terjemahan lain dikatakan 8 kali sampai, Tuhan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Satu janji yang luar biasa untuk kita boleh mendapatkan kemenangan bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus hadir di tengah badai kehidupan. Ya, ayat yang ke-46, Yesus mau hadir di tengah badai kehidupan kita. Ayat 46, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa.
Kemudian ayat yang ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia melewati mereka. Ya. Jadi Tuhan Yesus mau hadir untuk mereka. Tuhan Yesus mau hadir untuk saya. Tuhan Yesus mau hadir juga untuk saudara. Yang setuju percaya katakan, amin. Tuhan Yesus mau hadir bagi saya, bagi saudara, apapun persoalan, masalah-masalah yang terjadi bagi kehidupan saya, kehidupan saudara. Ya, Tuhan Yesus, saya tidak tidak pernah hentinya mengucap syukur pada Tuhan. Saya masih ingat ketika bulan Januari tahun 2019, mulai tanggal 9 saya mengalami gejala sakit yang luar biasa. Orang bilang mungkin sakit stroke itu buat sementara orang sangat menakutkan. Ya, saya waktu itu tidak sadar, saya lari seperti biasa, olahraga, tapi saya mengalami susah bicara, susah saya untuk mengatakan A, dan saya susah untuk berpikir terlalu serius. Ya, waktu istri saya mendengar pertama kali saya kena serangan stroke, ya dengan tangisan yang luar biasa, ya, tangisan yang luar biasa, ya sudah, apalagi yang kita bisa perbuat, kita nikmati saja, ya, apapun yang Tuhan pernah perbuat. Tuhan tidak mengizinkan untuk kalau kita mengalami gejala, mengalami sakit apapun, saya percaya ada kuasa dan tangan Tuhan yang sanggup menolong kita. Sanggup menolong kita. Melalui proses 2 tahun. Ya, saya dengan sakit ini, saya pergi ke dokter. Saya pergi ke dokter khusus spesialis untuk saya diinfus, dan itu tidak murah, saudara. Sekali obat, sekali menginfus itu sekitar 900.000. Berapa kali saya menginfusan. Perubahannya juga tidak berarti bagi saya. Saya pergi ke dokter ini, dan perubahannya juga tidak berarti bagi saya. Yang membuat perubahan berarti bagi saya itu adalah saya membaca firman. Saya ingat ketika ada tamu dari Jakarta, Arthur Kaunang. Ya, ketika saya masih ingat tanggal 27, hari terakhir ketika ada mulai COVID itu, saya dapat peneguhan dari Tuhan. Baca firman. Saya baca firman. Saya mulai baca Kejadian, Keluaran, Imamat. Ya. Tadinya untuk saya menyambung pembicaraan dan saya bicara itu sulit sekali. Tapi saya mulai baca firman. Ngerti, tidak ngerti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, terus saya baca. Kejadian di Perjanjian Baru saya baca, saya renungkan tiap hari. Mulai Tuhan anugerahkan kesembuhan bagi saya. Bulan kemarin, bulan April itu sudah mulai baik, sudah mulai bisa saya membaca, saya sudah mulai bisa saya bisa komunikasi dengan baik, lancar lah. Dan puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, bulan Juni, Juli, Tuhan boleh sembuhkan, pulihkan seperti semula. Dan saya percaya hari ini Tuhan sudah sembuhkan saya. Yang percaya katakan amin. Itu bukan penyakit yang mudah, saudara. Itu bukan proses yang mudah, itu proses yang saya harus hadapi. Ada apa ya? Sebabnya apa ya? Tuhan kok mengizinkan itu terjadi? Saya percaya supaya Tuhan, kalau saya menerima mujizat-mujizat dari Tuhan, supaya jemaatnya juga menerima mujizat-mujizat dari Tuhan.
Kalau gembala mendapat mujizat, saya yakin jemaat juga akan terus menerima mujizat-mujizat yang besar dari Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Ya, mujizat, bagi saya itu satu mujizat yang besar, sudah. Bayangkan, saya tidak bisa bicara seperti ini, sudah. Tapi Tuhan menyembuhkan. Dia adalah Yehova Rafa. Dan memang benar firman itu menyembuhkan, menyegarkan buat jiwa kita. Firman Mazmur 119 ayat 130, ya, bagi orang bodoh, tapi bagi orang yang perlu sehat, pintar, firman itu menguatkan. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita mungkin tidak ngerti maksud apa firman Tuhan. Baca saja firman Tuhan. Karena ini perkataan roh yang hidup. Ketika kita masukkan dalam hati kita, bukan sekedar pengetahuan. Kalau pengetahuan sebatas hanya mengerti, memahami. Tapi kalau firman itu adalah roh yang hidup, saya percaya firman itu bekerja dan bekerjanya dengan secara nyata. Di luar saya percaya banyak suara-suara yang membingungkan. Tapi ketika kita baca firman, satu, pertama, hati kita penuh damai dan sukacita. Yang kedua, firman yang mengubah hidup kita, kita rema, kita dengar dari Tuhan, apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi kita, bagi saya. Apa yang Tuhan kerjakan bagi saya. Setiap hari dituntun oleh Tuhan. Setiap hari dituntun oleh Tuhan. Saya yakin saudara akan menikmati. Pertama memang agak malas. Saya pertama juga agak malas membaca 10 pasal, 15 pasal. Terus juga belum bisa connect. Tidak apa-apa saudara, baca terus firman. Baca Kejadian, keluar, baca terus, nikmati. Apalagi sudah sampai bilangan ya. Ada nama-nama urutan, waduh. Tapi itu semua seperti Tuhan bicara. Nah, nama-nama ini aku tuliskan kepada kamu sedetail itu supaya kamu ngerti tentang hidup mereka. Ya, Tuhan juga berbicara bagi saya di Taman Eden itu Tuhan ciptakan luar biasa awal mula keluarga tanpa dosa. Setelah dosa masuk, pembunuhan terjadi dan kemudian dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya juga mulai pembunuhan terjadi. Jadi semuanya itu kembali karena dosa. Dosa itu seperti merayap dan hinggap dari anak keturunan siapa ke siapa. Tetapi kita punya darah Yesus yang ajaib, darah Yesus yang sanggup untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang percaya katakan, amin. Dosa-dosa kita. Itu sungguh luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa bagi kita. Yang terakhir, Tuhan Yesus berkata apa? Yesus sanggup meneduhkan gelombang kehidupan kita. Maka sebab itu undang Yesus. Tuhan Yesus kan diundang, kemudian masuklah Yesus dalam hatiku dan bekerjalah dalam hidupku seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Kalau Tuhan Yesus bekerja dengan sebebas-bebasnya bagi kehidupan kita, saya percaya gelombang kehidupan itu tidak hanya di sini, di luaran. Ketika engkau bertemu dengan berbagai macam masalah orang-orang yang saat ini sedang menghadapi, engkau bisa berkatakan, jangan takut, Tuhan bersama engkau. Perkataan itu bukan perkataan kosong, tapi perkataan yang penuh berisi, karena engkau yakini Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Ya, siapa yang percaya Tuhan Yesus sanggup menolong? Amin. Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Apapun persoalannya, ya, apapun persoalannya, masalahnya dalam hidup kita, tapi Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Ya, kita kesimpulannya berkata demikian, kita satukan
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Izinkan Tuhan Yesus hadir dalam perahu kehidupan kita, maka gelombang sebesar apapun akan menjadi teduh. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Sekarang, apa yang menjadi persoalan masalah dalam hidup saudara? Mari pemain musik, apa yang menjadi persoalan masalah dalam kehidupan saudara? Mungkin tidak, orang lain tidak tahu, orang lain tidak ngerti, orang lain mungkin hanya sebatas, oh ya tahu, tapi Anda sendiri yang sedang mengalami proses kehidupan, kesulitan bagi kehidupan kita. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, mari kita bangkit berdiri bersama. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang penuh. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mungkin kau belum bisa katakan Bapa yang setia, bagaimana ketika aku menghadapi masalah, persoalan. Tanamkan hatimu dan percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong saudara. Apapun persoalanmu, bawalah kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Sedikit pun jangan kau ambil kembali penyerahanmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Dia adalah Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, tenang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, amin, yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Semua saja katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Sambil kita angkat tangan kita, menyerahkan pergumulan, persoalan, pribadi lepas pribadi. Sudah serahkan sama Tuhan, jangan ambil kembali. Biarkan Tuhan menyelesaikan masalah-masalah kita. Kau tunjukkan
tunjukkan kasih setiamu Tuhan. setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan. Amin. 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 Engkau setia. Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Engkau begitu baik buat kami. Syukur bagimu Tuhan. Engkau batu karang yang teguh. Gunung batu persoalan apapun, kami atukan dan percaya padamu Tuhan. Haleluya. Syukur kami bagimu Tuhan. Sangat kami percaya tidak ada satu persoalan masalah apapun yang berat bagimu. Semua diizinkan untuk kami boleh mengoreksi. Semua diizinkan untuk kami percaya Tuhan tambahkan iman kami Tuhan. Tuhan kami yakin Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup. Tuhan kami yakin Tuhan tidak pernah lalai menepati firman dan janji-Mu Tuhan. Kau lihat angkat tangan kami, Kau lihat hati kami, Kau lihat hidup kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Tuhan Allah yang baik, sungguh baik, amat baik, sangat amat baik. Sikira bakarapa kata kara kata kasikira kata karapa kata karapa kata karapa kata hina kara kata kasikira kata kasinara malam malam masuk. Hinara mata kasina kata karapa kata karapa kata hinara sikira makata karana mata kasih. Kembalikan syukur kita, penyembahan kita. Tidak ada satupun yang Tuhan hargai. Penyembahanmu kepada Tuhan. Sampai tata hadirat Tuhan penuh dengan penyembahan kita. Kiralala malawaya maya. Kiramalaya maya. Mengalir dan engkau mengalami jamahan Tuhan. Siapa yang rindu mengalami jamahan Tuhan? Haleluya. Irama
Sekere malam-malam-malam-malam. Sikira pakata-kara pakara. Tuhan, tunggu dari kehidupanmu, berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan suaramu yang baik, tapi penyembahan hidupmu bagi Tuhan. Angkat hatimu, penyembahanmu bagi Tuhan. Kira baka syakatakara pakatakara makata-kata-kata-kara pakata-kata-kata. Siki. Tuhan mengerti, Tuhan peduli ketika engkau sedang menghadapi persoalan beban berat. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi engkau pribadi tahu. Dan Tuhan sangat baik. Tadi pagi ketika firman diberitakan, ada yang bersaksi, Tuhan terima kasih. Dia rupanya mendapat ancaman pembunuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan bisa meluputkan semuanya. Saya percaya yang mengubah hatinya orang itu Tuhan. Tuhan bisa mengubah hati orang dari hati yang jahat menjadi hati yang baik. Saya percaya hatinya Tuhan bekerja dan hatinya Tuhan boleh melawat hambanya. Dan saya percaya hambanya boleh terhindar dari segala hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya yakin itu karya Roh Kudus. Siapa yang percaya itu percaya bahwa itu karya Roh Kudus. Amin. Kira kata kasih kita kata-kata. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kesetiaanmu Tuhan tidak bisa kami bayangkan dengan apapun Tuhan. Kami tidak setia tapi Engkau tetap setia. Tuhan, kesetiaanmu mengatasi semua problem masalah hidupku. Tuhan, hari ini kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan ini, bukan kebetulan kami mendengar. Tapi kami percaya Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan ini dalam hati kami. Dan ketika saat kami menghadapi persoalan masalah, dalam nama Tuhan Yesus, masalah akan selesai dengan sendirinya. Tuhan Yesus baik. Siapa percaya Tuhan Yesus baik, angkat tangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sangat meneguhkan buat kami. Kami percaya firman ini tidak hilang begitu saja, tapi firman itu akan bekerja menggenapi semua firman-firman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita menutup dalam doa. Kita menyembah Tuhan. Kira kata kasih kena katakan. Umat-Mu datang dalam segala persoalan mereka. Tapi umat-Mu kembali mendapat kekuatan daripada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau sanggup menentukan semua badai hidup kami Tuhan. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang membawa berkat yang besar. Yaitu damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan menyertai kami. Tuhan bersama dengan kami. Angkat tangan saudara. Pulanglah dengan membawa damai, sejahtera, berkat-berkat yang berkelimpahan bagi saudara. Pulanglah dengan penyertaan dan anugerah daripada Tuhan yang nyata terjadi dalam hidupmu. Pulanglah dengan penyertaan sehingga
segala sakit penyakit dijauhkan daripada engkau, dan engkau dengan anakmu, istrimu, suamimu dalam keadaan baik-baik saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami mintakan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.